Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan modul 8 tentang pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia DSD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke kegiatan belajar 1, yaitu model pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia lisan, reseptif dan produktif. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara. Keterampilan menulis bahasa tulis adalah membaca dan menulis. Keterampilan menyimak pada ragam lisan dan keterampilan membaca pada ragam tulis bersifat reseptif. Keterampilan berbicara pada ragam lisan dan keterampilan menulis pada ragam tulis bersifat produktif. Komponen penting pembelajaran. 1. Silabus. Silabus dikembangkan dengan berlandaskan pada kurikulum yang berlaku. Di samping itu, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan silabus, yang ini ilmiah, relevan, sistematis, memadai, aktual, dan konseptual, fleksibel, dan menyeluruh. 2. Masyarakat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah gotong royong. Hasil belajar diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh saling memberi dan menerima antar teman, antar kelompok, antar yang di dalam kelas dan dengan yang di luar kelas, antara yang tahu dan yang belum tahu. Untuk melaksanakan pembelajaran bahasa dengan menggunakan kelas sebagai sumber belajar, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Kerjasama atau saling menunjang. B. Gembira. C. Belajar dengan bergairah. D. Pembelajaran terintegrasi. E. Menggunakan bahasa dan sumber. F. Siswa aktif dan kritis. G. Guru aktif dan kreatif. H. Harus selalu refleksi. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan teman saya yaitu Rangga. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Irsan. 3. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam media tergantung informasi yang dapat dikomunikasikan pada orang lain. Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Media audio. Media audio adalah media suara yang digunakan dengan cara didengarkan. Benda atau alat pada media ini berupa radio, kaset, tape, record, dan compact disc. Media visual. Media visual adalah media gambar yang digunakan dengan cara dilihat. Benda atau alat media ini dapat berupa gambar-gambar, grafik, diagram, bagan, dan dena. Yang ketiga, media audiovisual adalah media berupa gambar sekaligus suara hingga dapat dilihat dan didengar. Dengan benda atau alat pada media ini antara lain televisi, DVD, video, dan compact disc. Media realita adalah media nyata atau media yang dapat dilihat bentuknya, didengar suaranya, dan dirasakan situasi atau suasana. Media ini berupa segala sesuatu yang nyata seperti lingkungan, orang, binatang, dan buah. B. Model pembelajaran menyimak dan belajar di kelas rendah. Pelaksanaan pembelajaran apapun dimanapun akan berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik jika didahului dengan penyusunan strategi pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang komponen-komponen yang diuraikan di atas sangat penting untuk Anda kuasai agar menyusun strategi pembelajarannya baik. C. Model pembelajaran menyimak dan berbicara di kelas tinggi. Pelaksanaan pembelajaran di kelas tinggi tidak berbeda dengan kelas rendah. Kalaupun ada, perbedaan hanya terletak pada komponen dan kedalaman materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Abdillah dengan NIM 855773869. Di sini saya akan membahas KB2 yang berjudul Model Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia Tulis. A. Pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah. 1. Metode eja atau bunyi. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf.
Pendekatan yang dipakai dalam metode EJA adalah pendekatan harfiah. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode EJA terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai dengan Z dan pengenalan huruf atau fonem. Dua, metode kata. Dalam metode ini siswa diperkenalkan dengan kata-kata, kemudian kata-kata tersebut diuraikan menjadi suku kata. Setelah itu suku kata tersebut dirangkai kembali menjadi kata-kata. Yang ketiga, metode global. Penanaman metode global atau metode kalimat ini didasarkan atas sajian pembelajaran membaca dengan menggunakan kalimat pendek atau sederhana. Yang keempat, metode SAS. Penerapan metode ini memiliki kesamaan dengan metode global, sama-sama menampilkan sebuah kalimat. Perbedaannya terdapat proses sintetik pada metode ini, artinya pada metode global siswa berhenti pada proses analisis, sedangkan pada metode SAS proses tersebut dilanjutkan dengan kegiatan mensintesis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. B. Pembelajaran membaca dan menulis di kelas tinggi. Pada pembelajaran berbahasa tulis, terdapat istilah membaca dan menulis permulaan, serta membaca dan menulis lanjutan. Membaca dan menulis permulaan dilaksanakan di kelas rendah, sedangkan membaca dan menulis lanjutan dilaksanakan di kelas tinggi. Masalah pembelajaran menulis di SD telah dijelaskan oleh Widodo sebagai berikut. Syarat untuk dapat menulis lanjutan adalah siswa harus terampil dan menguasai menulis permulaan. Oleh karena itu, pada prinsipnya menulis lanjutan adalah pengembangan menulis permulaan. Materi-materi pembelajaran menulis yang tersurat dalam kompetensi dasar pembelajaran menulis di kelas 3 sampai dengan kelas 6 adalah sebagai berikut. Menyusun paragraf, menulis karangan sederhana, menulis puisi, menulis petunjuk, menulis surat, menyusun karangan, menulis pengumuman, membuat pantun, menulis surat undangan, menulis dialog, menulis laporan, membuat ringkasan, menyusun naskah pidato. Untuk dapat membelajarkan materi-materi tersebut, guru perlu memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik pembelajaran menulis. Teknik-teknik tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Reka cerita gambar. 2. Meniru model. 3. Mengisi. 4. Menyusun kembali. 5. Memberikan. 6. Meringkas bacaan. Dan yang ketujuh yaitu menulis bersama. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.